Halo adik-adik, gimana kabarnya nih? Semoga sehat semua ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita mengaturkan panganjali umat terlebih dahulu. Yuk adik-adik yuk. Oke. Om Swastiastu. Oke, jadi di sini ada yang belum kenal kakak nggak? Oke, semuanya udah pada kenal ya. Jadi kakak perkenalkan lagi, nama kakak itu adalah I Gede Ardana atau bisa kalian panggil Kak Gede atau Kak Ardana. Jadi di sini kakak akan membawakan sebuah materi yang sangat luar biasa nih adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu nggak materi apa yang kakak akan sampaikan pada kesempatan hari ini? Oke, jadi kalian belum tahu ya. Nah, di samping kakak ini, nah kalian bisa lihat ya, di samping kakak ini udah ada satu gambar adik-adik. Coba adik-adik tebak, kira-kira gambar yang di samping kakak ini itu ngapain adik-adik? Oke, semuanya pada jawab bener ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang bukan kerja kelompok adik-adik. Jadi di sini materi kita adalah mengenal kegiatan bermusyawarah adik-adik. Jadi benar sekali ya, yang bilang kerja kelompok, yang bilang kerjasama itu benar sekali. Jadi di sini kita akan membahas apa itu musyawarah adik-adik. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu musyawarah itu untuk mencapai kebenaran suatu permasalahan dan juga menyelesaikan suatu permasalahan adik-adik. Jadi nantinya beberapa pendapat yang adik-adik sudah kasih di dalam musyawarah itu dapat terangkum sehingga menjadi suatu solusi adik-adik. Jadi di sini adik-adik bisa menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah dengan keluarga, dengan teman, dengan siapapun itu. Nantinya adik bisa lakukan musyawarah agar bisa menyelesaikan masalah adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak apa sih itu musyawarah? Apa sih itu bermusyawarah? Adik-adik nggak tahu kan? Jadi di sini tugas kakak itu adalah memberitahu kalian, men-sharing ilmu yang kakak tahu. Jadi kalian bisa tahu semuanya. Nah, musyawarah itu adik-adik, kalian bisa baca di samping. Nah, yang pertama itu adalah musyawarah itu dilakukan secara bersama-sama adik-adik. Jadi kalau kalian sendiri, apakah bisa dikatakan musyawarah? No adik-adik. Kalau kalian sendiri, itu tidak bisa dikatakan musyawarah adik-adik. Hal yang dikatakan sebagai musyawarah itu dikerjakan secara bersama-sama adik-adik. Nah, yang kedua, bisa kalian baca adik-adik. Yang kedua itu adalah sosial. Ketika kalian sudah bersama-sama untuk menyelesaikan masalah, yaitu musyawarah, kalian akan bertatap muka dan bersosial. Kalian akan berkomunikasi dengan teman-teman kalian, kalian akan berkomunikasi dengan keluarga kalian. Di sanalah akan bertemu dengan yang namanya sosial adik-adik. Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu ada memecahkan masalah adik-adik. Jadi, apa yang kakak katakan tadi di awal, yaitu musyawarah agar menyelesaikan suatu, benar sekali adik-adik, menyelesaikan suatu permasalahan bersama. Jadi ketika kalian memiliki masalah, entah itu masalah keluarga, masalah sekolah, masalah pribadi adik-adik, adik-adik tetap harus menggunakan musyawarah atau berunding dengan teman-teman, sahabat, keluarga, orang tua. Itu bisa kalian lakukan adik-adik ketika kalian mempunyai masalah. Dan masalah kalian akan mendapatkan solusi ketika musyawarah ini sudah dilakukan adik-adik. Nah, kita lanjut ya adik-adik. Nah, dari penyampaian kakak tadi, kira-kira adik-adik sudah paham kan apa itu musyawarah? Oke, semuanya udah paham ya adik-adik. Jadi musyawarah itu adalah membicarakan permasalahan bersama-sama dan dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan untuk mencapai suatu solusi atau kesepakatan adik-adik. Jadi itu yang dinamakan musyawarah. Kita lanjut ya adik-adik. Nah,
Adapun manfaat dari ketika kita melakukan musyawarah adik-adik. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Yang pertama itu apa? Oke, benar sekali. Yang pertama yaitu menyelesaikan suatu permasalahan adik-adik. Yang kedua apa adik-adik? Benar sekali adik-adik. Yang kedua yaitu memperkokoh kerukunan. Jadi ketika kalian melakukan musyawarah, kalian akan damai, kalian akan memiliki teman banyak adik-adik. Yang ketiga apa? Nah, sama ya, memperkokoh kerukunan, dan juga yang ketiga mempererat apa adik-adik? Mempererat kerjasama adik-adik. Jadi di dalam kelompok ini melakukan suatu musyawarah, kalian bisa bekerja sama agar mendapatkan suatu solusi adik-adik. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik ketika kalian melakukan musyawarah. Jadi adik-adik semua sudah tahu nih, apa sih itu musyawarah? Apa sih itu kegiatan musyawarah? Jadi adik-adik semua udah tahu. Nah, pesan kakak terhadap kalian yaitu ketika nanti kalian menemukan suatu masalah, entah itu kecil, entah itu besar masalahnya, kalian bisa melakukan musyawarah ini adik-adik. Entah itu kalian meminta pendapat kepada orang tua, entah itu kepada guru, kepada teman, kepada masyarakat, kalian bebas tanpa mengambil keputusan secara mandiri adik-adik. Kalian bisa lakukan musyawarah sehingga nantinya pendapat-pendapat itu bisa kalian jadikan solusi, bisa kalian jadikan itu sebagai suatu hal yang bisa menyelesaikan masalah kalian nantinya adik-adik. Oke, itu saja ya dari kakak. Minggu depan kakak kasih tugas ya. Kalian buat satu permasalahan, nanti kita diskusikan bersama, kita musyawarahkan bersama di minggu selanjutnya adik-adik. Jadi itu tugas kalian ya. Tolong dikerjakan dengan baik. Oke, sini kakak pamit undur diri ya. Sampai jumpa adik-adik. Oke, sebagai penutup kakak ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om.